Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Dimas. Kita akan lihat lagi atau belajar kembali bersama-sama begitu ya. Bagaimana sih untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anak di usia 4 bulan? Deteksi dini tumbuh kembang balita ini sangat penting. Saya mengambilnya dari Yayasan Surya Kanti, edisi kedua di tahun 2002. Di sana jelas ya akan terlihat apabila Bapak Ibu melihat ada usia 4 bulan hingga 60 bulan. Jadi untuk memberikan stimulasi kepada anak dari usia 4 bulan sampai dengan usia 60 bulan atau 5 tahun. Aspek tugas perkembangan yang tentunya diperlukan dalam memperhatikan dari deteksi dini tumbuh kembang ini, yang pertama adalah gerakan motorik kasar ya. Kemudian kedua, gerakan motorik halus. Kemudian yang ketiga ada pengamatan. Yang keempat bicara. Dan yang kelima sosialisasi. 5 pilar atau 5 dasar inilah yang menjadi tonggak utama atau faktor utama untuk kita melihat sejauh mana sih anak kita sudah berkembang secara optimal. Sehingga mungkin perlu diberikan stimulasi jika ditemukan adanya satu tingkatan atau satu tahap perkembangan yang belum mencapai usia yang seharusnya. Nah, di sini kita akan lihat ya dalam usia 4 bulan, tentunya ada catatan-catatan tersendiri terkait dengan standar atau faktor apa saja yang perlu dipenuhi pada saat anak berusia 4 bulan. Yang pertama, gerakan kasar. Harapannya adalah di saat usia 4 bulan, anak mampu menumpu dengan kedua lengan dan mengangkat kepala. Ini seperti posisi orang dalam keadaan push up, begitu ya. Jadi kalau Anda pernah melihat orang push up, jadi gerakan kasar yang diharapkan ada pada saat usia 4 bulan adalah gerakan seperti orang dewasa yang push up. Bagaimana kalau seandainya di usia 4 bulan belum terpenuhi? Nah, Bapak Ibu boleh nih untuk memberikan stimulasi, melatih begitu ya, dengan bantuan dari pelukan dari Bapak dan Ibu begitu. Kemudian gerakan halus, anak mampu nih bermain-main dengan kedua tangannya. Tidak jarang beberapa orang tua juga memberikan beberapa benda yang menghasilkan bunyi begitu ya, sehingga anak lebih menarik begitu. Misalnya berbentuk lonceng kecil begitu, atau misalnya yang menimbulkan suara tertentu. Kemudian yang ketiga, pengamatan. Anak mampu meraih dan mengamati mainan begitu ya. Seringkali perlu ada stimulasi-stimulasi berupa mengamati mainan yang istilahnya warnanya menarik begitu, yang terang, kemudian mengeluarkan suara. Bapak Ibu boleh istilahnya menyodorkan begitu ya, untuk supaya tangannya anak tersebut seolah-olah ingin meraih mainan yang Bapak Ibu akan berikan gitu ya. Nah, itu sebagai konsep stimulasi. Bagaimana dengan proses bicara, aspek perkembangan bicara? Nah, hal ini tentunya di usia 4 bulan sudah dapat dilihat dengan cara mereka mampu untuk mendengar suara kertas yang diremas gitu ya, atau suara plastik gitu ya yang diremas. Nah, sehingga itu bisa melatih atau menstimulasi konsep berbicara, konsep mendengarnya dia gitu ya. Tidak jarang juga terkadang ada yang memainkan bibir sampai mengeluarkan air liur. Apabila hal ini di usia 4 bulan belum menunjukkan adanya kemampuan yang terpenuhi di usia 4 bulan ini, khususnya untuk aspek perkembangan bicara, Bapak Ibu bisa melatih dengan beberapa sentuhan melalui tangan yang bersih begitu ya. Jadi bisa ditempelkan di bagian pipi dekat dari bibir, supaya anak melatih lidahnya untuk mengikuti, atau istilahnya ingin meraih gitu ya, lidahnya ingin meraih tangan yang berada dekat bibir. Itu adalah sebuah stimulasi. Kemudian sosialisasi bagaimana? Kalau sosialisasi di usia 4 bulan, saat disapa, anak melihat ibu dan mampu tersenyum. Apabila di usia 4 bulan ini belum terpenuhi, Bapak Ibu bisa melakukan stimulasi dengan memanggil namanya, tetapi dengan
tepuk tangan yang tidak terlalu kencang ya, supaya dia tidak terlalu terkejut begitu. Tepuk tangan atau membunyikan bel dari mainan yang dipegang tadi, yang di proses pengamatan, yang bentuknya bel, itu bisa sambil dibunyikan saat memanggil anak, sehingga anak belajar merespon bahwa dia sedang disapa. Nah, di sini saya sudah memberikan juga terkait dengan apa saja sih titik-titik yang perlu diperhatikan di usia 4 bulan. Nanti Anda bisa unduh atau download di Google begitu ya, atau di websitenya resmi Yayasan Suryakanti. Tanda bahwa anak ini mengalami perkembangan yang normal adalah pada setiap perkembangan, baik itu motorik kasar, motorik halus, pengamatan, kemudian bicara dan sosialisasi, mengalami titik yang sesuai, begitu ya, seperti di dalam gambar. Tapi jangan khawatir apabila terjadi tahap yang lebih dulu terlompat, begitu ya. Maaf, ini bukan terlompat, tetapi sudah tercapai lebih dulu sebelum usianya sampai. Jadi di dalam gambar ini bagian dari mengamati dan sosialisasi lebih muncul seharusnya pada tahap 8 bulan. Itu tidak masalah, asalkan pada tahap sebelumnya anak sudah melewatinya dulu, begitu ya. Jadi ini tetap harus terpenuhi, begitu ya. Di posisi yang 4 bulan, apabila ini terlewati, ini juga harus terpenuhi. Tujuannya apa? Agar tidak ada stimulasi yang terlewatkan. Nah, terima kasih sudah belajar bersama terkait dengan deteksi tumbuh kembang anak di usia dini tentunya, gitu ya. Jadi maksudnya jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu menganggap enteng juga, menganggap sepele terkait tumbuh kembang anak, karena ini adalah poin penting yang perlu diperhatikan selain nutrisi dan kecukupan ASI bagi anak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda cukup teredukasi dan menambah wawasan Anda terkait dengan tumbuh kembang anak dan psikologi anak? Silahkan like, share, dan subscribe channel ini, dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.